Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjelajah hikmah yang budiman? Jumpa lagi dengan saya Kamaluddin Akbar. Baik, beberapa hari ini ya, bahkan beberapa minggu yang lalu banyak sekali status-status atau story WA, bahkan juga di beberapa grup, bahkan langsung yang japri kepada saya tanya tentang kondisi ekonomi saat ini. Ada yang mengeluh gitu ya, sampai ada yang di situ sopir bis, kernet bis, di atas bis dia teriak corona, segera pergi dan lain sebagainya. Hampir semua orang mengalami kondisi saat ini. Lalu mungkin ada yang bertanya, Mas Akmal, Kak Akmal, apa yang mesti kita lakukan dalam kondisi saat ini? Yang harus kita lakukan dalam kondisi saat ini adalah yang selain di situ biar kita bisa mencegah penyakit dan juga biar ekonomi kita tetap terjamin, rezeki kita tetap terjamin, yaitu dengan cara memperbanyak sedekah. Loh, kondisi ancur-ancuran kayak gini, kondisi ekonomi kayak gini, kok malah suruh banyak sedekah? Apa nggak kebalik? Mestinya kan kondisi kayak gini kita lebih banyak saving uang, lebih banyak nyimpen uang, lebih banyak jaga-jaga biar nanti kalau terjadi apa-apa kita masih punya cadangan uang. Kok ini malah ngeluarin uang buat sedekah? Sedekah itu ya jangan disamakan dengan hitungan matematikanya manusia. Nggak bisa kalau kita samakan dengan hitung-hitungannya matematikanya manusia. Nggak bisa. Sedekah itu lain. Ya, sedekah itu jangan dipakai hitungan kalau saya keluar uang 1.000, saya keluar uang 10.000 berarti saya kehilangan uang. Enggak, bukan seperti itu. Justru ketika kita mengeluarkan uang untuk sedekah, sebenarnya di situ harta kita bertambah. Karena sebenarnya harta yang hakiki yang kita miliki yang sebenarnya itu cuma ada 3. Yang pertama makanan yang kita makan, terus mohon maaf keluar jadi kotoran. Yang kedua adalah pakaian yang kita pakai sampai jadi gombal, jadi lusuh, tidak bisa dipakai lagi untuk pel dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah harta yang kita sedekahkan. Jadi sebenarnya ketika kita banyak sedekah, harta itu justru jadi milik kita. Tapi kalau harta itu belum kita sedekahkan, harta itu masih titipan dari Allah. Sewaktu diambil sama Allah bisa, tapi kalau kita sudah sedekahkan, itu harta jadi milik kita yang sejati, yang sebenarnya. Nah, terus apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah menunda kesenangan untuk sedekah. Mungkin di antara teman-teman sekarang banyak yang pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Kita tunda dulu. Kita alihkan untuk sedekah. Lah, ini orang aneh nih kan gitu ya. Mungkin ada yang bilang aneh nih gitu. Kalau bagi saya awalnya mungkin terasa aneh, tapi saya mengalami betul bagaimana ketika kita menunda kesenangan untuk sedekah, sejatinya kita tidak akan pernah kehilangan kesenangan itu. Dan bukannya membuat kita jadi jauh dari kesenangan itu, tapi justru membuat kita semakin dekat dengan kesenangan itu. Saya ulangi lagi, ketika kita menunda kesenangan untuk sedekah, itu tidak akan membuat kita kehilangan kesenangan itu, tapi justru akan membuat kita semakin dekat dengan kesenangan itu. Kenapa bisa demikian? Saya kasih gambaran cerita saya aja lah. Ya, sedikit cerita saya. Bagaimana saya belajar ketika saya menunda kesenangan untuk sedekah. Justru di situ saya mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Dulu waktu saya kuliah ya, pertama kali muncul yang namanya handphone yang pakai stylus, yang nggak usah sebut merek ya, pakai stylus itu, pakai pulpen didudul-dudul yang layarnya bisa diorek-orek itu. Saking senengnya saking saya pengennya punya handphone itu, saya sampai datang ke counter handphone, saya ambil brosurnya, yang kebetulan brosurnya itu mirip bentuknya seperti handphonenya itu. Kemanapun saya pergi, saya bawa itu handphonenya, saya bawa. Ya, kemanapun saya pergi, saya bawa karena saya punya impian, saya visualisasikan, saya pengen punya handphone ini. Akhirnya saya kerja, saya kemudian nabung gitu ya. Dan ketika saya kemudian merasa sudah punya uang yang cukup untuk beli handphone itu, tiba-tiba ada kesanggupan sedekah dari masjid, ya, ada kesanggupan sedekah dari pondok pesantren yang nilainya kurang lebih mendekati handphone itu. Tidak sama persis sih, tapi kurang lebih mendekati handphone itu. Di saat itulah kegalauan saya muncul. Ini uang udah kumpul, tinggal datang ke counter handphone, toko handphone, tak beli itu handphonenya. Saya bisa memiliki handphone impian saya. Tapi di saat yang bersamaan, saya dapat di situ semacam tantangan, semacam permintaan untuk sedekah, di mana nilainya itu mendekati nilai handphone itu. Coba bayangkan, kalau Anda di posisi kayak gitu, apa yang mesti Anda lakukan? Ya, mungkin kita akan berpikir saya akan beli handphonenya dan saya akan sisihkan sedikit untuk sedekahnya. Tapi ketika itu alhamdulillah, entah bagaimana saya digerakkan hati saya oleh Allah, udah lama sedekahkan aja. Saya sedekahkan itu uang saya. Dan saya terus terang berarti menunda kesenangan saya kan untuk beli handphone itu. Apa yang terjadi? Apakah ketika saya mensedekahkan uang saya,
saya nggak jadi punya handphone itu? Ternyata enggak. Justru oleh Allah dalam waktu 2 minggu kemudian saya diberikan kesempatan untuk bisa memiliki handphone yang lebih baik daripada handphone yang saya inginkan saat itu. Saya sudah bisa sedekah dan ternyata Allah ngasih saya kesenangan yang lebih daripada apa yang saya harapkan saat itu. Kesenangan saya tidak hilang kok. Menunda kesenangan untuk sedekah tidak akan membuat kita kehilangan kesenangan itu, tapi semakin membuat kita dekat dengan kesenangan itu. Oke, itu cerita saya. Saya punya cerita lagi yang lain untuk menguatkan kalian semua ya, atau Anda semua yang mendengarkan video ini atau melihat video ini. Saya punya jamaah umroh. Ketika itu dia berangkat umroh suami istrinya. Masih muda-muda, suami istri berangkat dengan fasilitas VIP. Padahal kalau Anda tahu pekerjaannya, saya tidak bilang hanya loh ya, tapi itu pekerjaannya luar biasa. Pekerjaannya jualan karung bekas di pasar. Tapi dia bisa umroh VIP 2 orang, suami istri. Di Zamzam Tower lagi gitu ya, dan masih pakai jalan-jalan lagi di luar negeri gitu ya, umroh plus. Ketika itu beliau cerita nih sama saya kan penasaran ya, kalau ada orang-orang kayak gitu saya selalu tanya, gimana prosesnya Anda bisa berangkat umroh apalagi bareng sama istri kayak gini. Sama ceritanya, jadi dia menunda kesenangannya untuk sedekah atau untuk urusan ibadah, sama Allah dikasih lebih. Jadi ketika itu suami istri ini pengen punya mobil ya, karena dia punya anak kecil gitu ya. Dia pengen kalau kemana-mana bisa pakai mobil, kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Akhirnya dia beli mobil waktu itu sedan, saya lupa mereknya apa, yang biasalah gitu ya. Kalau dinyalain AC-nya kadang kuat, kadang tidak kuat. Terus ketika dia punya uang ya dari hasil kerjanya itu, sebenarnya bisa loh ini dibelikan mobil yang lebih bagus. Tapi ternyata dia putuskan untuk membayar DP haji istrinya. Bayar DP haji istrinya 25 juta kurang lebih saat itu, bayar DP haji istrinya. Dia menunda kesenangan untuk beli mobil untuk di situ bayarin DP haji istrinya. Apa yang terjadi? Sempat waktu itu dia kalau orang Jawa bilang dipaido gitu ya. Kenapa kamu punya uang enggak beli mobil? Kan kamu pengen punya mobil lebih bagus, mending uangnya dipakai untuk beli mobil. Dia bilang enggak gitu ya. Dia pakai untuk daftarkan haji istrinya. Dia menunda kesenangan itu untuk urusan ibadah. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya alhamdulillah dia dapat rezeki lagi, sehingga karena dia tahu antrian haji itu masih lama gitu kan, haji reguler, dia bisa dapat uang lagi untuk berangkat umroh berdua, fasilitas VIP. Masya Allah, luar biasa kan. Ada lagi yang bilang, lah kenapa untuk umroh, kenapa enggak untuk upgrade mobil dulu? Dia bilang, enggak, saya pengen untuk ibadah dulu. Ini loh luar biasanya. Yang saya herannya ada orang yang waktu itu melihat, kan dia pengen beli mobil, kan kamu pengen beli mobil ini, kamu dapat uang buat beli mobil, kenapa enggak kamu pakai untuk beli mobil, malah kamu pakai untuk umroh? Kan kamu udah daftar haji, umroh enggak wajib. Tapi bagi dia enggak, saya pakai untuk ibadah dulu. Dia menunda kesenangannya untuk urusan ibadah. Dia bisa berangkat haji berdua, dan sekarang dia sudah punya mobil impiannya. Ya waktu itu dia pengen punya mobil Honda Jazz, sekarang alhamdulillah mobilnya juga Honda Jazz. Artinya apa? Ketika kita menunda kesenangan untuk sedekah atau untuk urusan ibadah, tidak berarti kita akan kehilangan kesenangan itu, tapi justru kita akan semakin didekatkan sama Allah dengan kesenangan itu. Bahkan Allah akan ngasih yang lebih daripada apa yang kita harapkan. Jadi kalau mungkin saat ini kalian merasa kondisi ekonomi saya terpuruk, saya kok kayak gini, bagaimana? Sedekah. Allah janji kok, unfik alaik. Kalau kita menginfakkan harta kita, Allah pasti akan mengganti, dan Allah akan menginfakkan gantian sama kita. Dan Allah kalau ngasih balasan ke hambanya itu, tidak bisa, jangan dibandingkan sama hitungan matematika duniawi, jangan sama dibandingkan matematika manusia 1+1 sama dengan 2. Allah bisa saja 1+1 sama dengan 700, bahkan ilah Masya Allah, bahkan lebih daripada itu, sekehendak Allah. Jadi mulai sekarang, kalau Anda merasa saat ini, Anda merasa ekonomi Anda gonjang-ganjing, Anda merasa susah, Anda merasa payah, Anda merasa saat ini benar-benar pusing, saya mesti gimana, kondisi ekonomi kayak gini, ayo sedekah. Dan Anda jangan hanya berpikir sedekah itu harus pakai uang. Senyum itu sedekah. Anda membantu orang lain itu sedekah. Ya, Anda menyingkirkan kotoran di jalan itu sedekah. Ya, sedekah. Anda menyisihkan sebagian uang Anda itu sedekah. Artinya apapun potensi yang kita miliki, ya, potensi apapun yang kita miliki, entah itu tenaga kita, bisa kita sedekahkan loh tenaga kita ini. Pikiran kita bisa kita sedekahkan loh pikiran kita ini gitu ya. Yang punya harta kita bisa kita sedekahkan loh harta kita ini. Yang punya waktu longgar, waktu luang, waktu kita bisa kita sedekahkan loh ya untuk kebaikan. Artinya ayo mulai sekarang. Dalam kondisi seperti ini, jangan semakin kita pelit untuk sedekah, tapi
Tapi dengan kondisi seperti ini, ayo kita tunjukkan cinta kita kepada Allah sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Selama ini kita telah banyak diberikan rezeki sama Allah. Tidak perlu khawatir soal rezeki. Anda mungkin saat sekarang di lockdown di rumah. Anda mungkin sekarang work from home, atau mohon maaf, mungkin di antara Anda ada sekarang yang dirumahkan. Tidak perlu khawatir soal rezeki. Bahkan ada sebuah riwayat, ada sebuah cerita bagaimana seekor ulat yang buta. Ulat itu buta, dia berada di dalam gua. Gua itu berada di bawah laut. Itu masih dikasih rezeki kok. Kok bisa? Ada seekor katak, di mana di katak itu ya, kemudian dia buka mulutnya, di dalam mulutnya itu ada seekor semut, yang dimana semut itu tugasnya untuk ngasih makanan kepada ulat yang ada di dalam laut, di mana dalam laut itu pun masih ada di dalam gua. Ulat buta di dalam gua, guanya ada di dalam laut, itu aja masih dikasih rezeki sama Allah. Apalagi kita manusia yang tidak hanya berdiam diri, kita masih berusaha. Saya yakin Allah pasti akan kasih rezeki kepada kita, dan rezeki itu tidak pernah tertukar, rezeki tidak pernah salah. Kalau jatah kita satu baskom, nanti satu baskom dikasih semua. Ya, tapi kalau memang sudah dikasih semua, ya wis, berarti kita game over, mati kan gitu ya. Dalam artian kalau memang rezeki kita nanti satu dream, atau rezeki kita itu satu galon, atau satu apalah gitu, satu kontainer, atau satu apa, mesti semua akan dikasih. Mesti semua akan dikasih. Kalau sudah dikasih semua, baru kita nanti akan mati. Kalau belum dikasih semua, ya insya Allah berarti usia kita masih akan di dunia ini. Artinya apa? Ayo, nggak usah khawatir soal rezeki. Dalam kondisi kayak gini, kita perbanyak sedekah kepada Allah, kita perbanyak sedekah dalam urusan sabilillah. Kita tunda kesenangan kita untuk sedekah, menunda kesenangan untuk sedekah tidak akan membuat kita kehilangan kesenangan. Menunda kesenangan untuk urusan ibadah tidak akan membuat kita kehilangan kesenangan itu, tapi justru akan membuat kita semakin dekat dengan kesenangan. Saya berharap semoga Allah memberikan rezeki yang banyak, melimpah manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.